Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang nih keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita ketemu lagi nih di hari Senin yang ceria. Tentunya di hari Senin ini di jam 10 hingga jam 11 nanti Anda ditemani dalam ruang dengar Anda di program Beranda Perempuan. Kali ini bersama sahabat siar Anda Vika Laila, di mana Beranda Perempuan ini keluarga Sip merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang Peduli Perempuan, Anak dan Keluarga. Oke, nah ini keluarga Sip ya, kalau Anda mengikuti nih ya di Instagram kita ataupun di akun sosial media kita yang lain gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol dengan the one and only apoteker kita yaitu Apoteker Trisna Puspitasari S Farm alias Kak Nana ya, yang merupakan Kadep Ekonomi Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Kak Nana. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Kak? Alhamdulillah ya, walaupun was-was selalu. Senin itu kayaknya memang I love Monday ya. Oke, iya. Monday is money day. Ya, Monday is money day. Oke. Nah, di hari ini, di hari Senin ini udah masuk pertengahan bulan Januari gitu ya Kak ya. Udah hampir 2 minggu nih kita di kalender yang baru gitu ya. Betul. Tapi mungkin ada perasaan yang mungkin kok lama banget ya Januari gitu ya. Kayaknya cepat gak sih? Ada yang bilang kayak gitu lama ya. Karena berapa lihat gitu ya. Nah, karena mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa sih Januari terasa lama, dan mungkin semangatnya udah agak meluntur juga karena atau karena di awal ASN memang bulan Januari itu biasanya gajinya rapelan. Anggarannya belum cair. Iya. Ya. Lama rasanya. Jadi tanggal segini tuh rasanya akhir bulan gitu. Udah ada capek gitu ya. Nah, karena hal itu nih, kali ini kita bakal bahas mengenai masa iya mundur teratur karena futur gitu ya. Karena kalau nggak salah nih Kak ya, nanti koreksi aja Vika ya. Boleh. Futur ini malas ya kan ya? Malas iya, atau ini kan malas itu salah satu ciri-cirinya gitu. Jadi futur ini sebenarnya kan kondisi lagi turunnya kondisi seseorang, mungkin dari kalau dari Islam itu dari segi imannya, dari segi mungkin beribadahnya lagi turun dari biasa. Termasuk ciri-cirinya salah satunya adalah malas gitu ya. Atau misalnya berkurang aja, misalnya biasanya bisa sholat sunnahnya berapa terus tiba-tiba gak ada lagi, atau biasanya sholat tepat waktu tiba-tiba sekarang kayak ngelalaikan. Nah itu mungkin kondisi turunnya, kondisi semangat, keimanan dan lain-lain, itu kondisi lagi down gitu, itu yang futur Vika. Oke, berarti itu futur ya, emang lagi agak-agak merosot gitu lagi ya. Merosot iya. Padahal seharusnya di Januari nggak merosot dong seharusnya ya kan ketika 2 minggu yang lalu ada resolusi. Masa futurnya cepat banget. Tapi kadang kan ya ketika seseorang misalnya nih abis bikin resolusi terus besoknya gagal langsung gitu kan. Oke. Mungkin dia hari ini resolusinya adalah pengen olahraga setiap hari gitu. Ini udah jalan seminggu nih gitu ya. Tapi ternyata liburnya lebih banyak daripada kejadiannya. Berarti gitu gak realistis itu dia bikinnya. Kayak kakak pernah bilang kan kalau pengen kita dalam kondisi yang stabil dulu, kita ukur kemampuan juga. Misalnya salah satu biar gak futur juga ya sebenarnya kan. Sih biar gak futur dalam melaksanakan resolusi sebenarnya, gak sih kita bahasnya. Jadi kalau misalnya ternyata di tahun lalu itu atau bulan lalu tuh kita gak sama sekali gak olahraga, tuh tiba-tiba pengen olahraga setiap hari, itu gak ukur kemampuan namanya. Karena tubuh juga pasti terkejut dengan kondisi itu kan. Jadi coba dulu deh, kita coba nih 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu, atau misalnya weekend aja 30 menit Sabtu 30 menit, itu jadi ukur dulu kemampuannya. Jadi berarti dia salah membuat resolusinya secara detail gitu Vika. Oke, berarti jangan dijadiin alasan futur gitu. Oke, tapi kenyataannya kan ada tuh yang begitu, karena Vika pernah sharing dengan teman-teman kan ya. Ada yang karena dia udah berekspektasi seperti ini, akhirnya ya jadinya down gitu kan ya Kak ya. Nah, akhirnya jadinya futur gitu. Nah, perkara futur ini Kak, kan tadi Kakak bilang kalau futur ini itu
ya ditunjukkan dengan salah satunya itu kemalasan gitu ya, ataupun ibadahnya kurang gitu ya. Iya. Dan futur ini apakah cuman untuk sekedar di kajian imannya aja kah gitu, atau memang bisa dipakai istilah ini ke aspek-aspek yang lainnya juga gitu? Kan parameter kita hubungan dengan Allah ya. Kalau misalnya ternyata hubungan sama Allah kita menurun, biasanya berimbas kemana-mana sih, ya nggak? Iya. Misalnya kalau kayak sholat kita udah molor-molor, itu biasanya berimbas tuh. Seharian itu jadinya kayak bad mood, kusut, jadwalnya nggak udah hancur lebur gitu. Maksudnya nggak semuanya nggak sesuai berjalan aja. Nah, jadi memang berhubungan, Vika, akan berimbas kepada aspek-aspek lain ketika imannya sudah merosot gitu. Tapi pernah di satu kajian itu bahwa futurnya seorang yang beriman itu malah bukan yang down banget gitu. Jadi futur itu minimal sudah agak males nih mengerjakan sesuatu yang kita udah biasanya tuh sholatnya udah tepat waktu, terus kayak sholat sunnahnya udah, terus kayak tilawahnya udah sekian, terus tiba-tiba kita menghilangkan salah satu, misalnya tiba-tiba sholat sunnahnya nggak ada, itu udah futur loh gitu. Ya apalagi kalau misalnya dalam kondisi yang udah sholatnya bolong-bolong, itu kan udah bukan futur lagi itu gitu, udah kayak apa sih? Ya? Iya, udah kondisinya udah berbahaya gitu ya, warning. Jadi futur itu masih di kondisi yang kita mengerjakan apa yang perlu kita kerjakan, cuma downnya itu dari si malesnya, terus semangatnya nggak seperti biasa nih, terus rutinitasnya kok jadi kayak enggak itu ya, nggak penuh, iya nggak gitu happy ya? Apa gitu. Bukan berarti nggak melakukan apa-apa gitu. Oke. Jadi wajar atau enggak nih Kak? Manusiawi ini. Ya manusiawi kan. Ada kondisi kita yang memang lagi down gitu, tapi nggak boleh dilama-lamakan. Kalau perempuan kan ada masa PMS-nya juga ya, bukan mempermasalahkan masa PMS-nya gitu, tapi hormonalnya kan jadi agak kacau ya ketika kita lagi haid gitu kan. Atau misalnya ibu-ibu tuh biasanya lagi kacau tuh, misalnya ini anak-anaknya bertingkah, ya nggak sih, lagi kacau, atau kondisi rumah lagi tidak bersahabat. Nah itu bisa bikin futur, bisa bikin kita down gitu kan. Nah jadi tapi nggak boleh lama-lama di kondisi itu. Nah jadi PR-nya sebenarnya kita semua, setiap pribadi itu harus punya warning alarm dalam tubuh kita ketika ini kayaknya kondisinya udah futur nih gitu. Jadi nggak bisa lama-lama nih gitu. Jangan dinikmati, kan ada orang yang udah tahu dia lagi jatuh, lagi nggak semangat, lagi males, lagi futur tuh malah diikutin, dinikmati, akhirnya susah bangkitnya lagi. Jadi futur itu kita harus punya alarm dalam diri gitu. Udah tahu nih, oh ini kondisinya udah nggak sehat nih gitu. Apa yang harus dilakukan sih gitu. Oke. Jadi kalau dari yang Kakak jelasin tadi gitu ya, berarti emang hal-hal yang emang sedikit merusak mood kita betul. Gitu. Ini juga berdampak kepada kefuturan kita ya. Iya betul. Berdampak ke dalam kondisi semangatnya kita, apanya kita gitu. Jadi itu benar-benar kita harus punya alarm diri dulu, Vika. Kita harus tahu kan, karena kan nggak bisa orang lain menilai dong kita dalam kondisi lagi down apa, terutama hubungan masalah ibadah itu hanya kita sama Allah yang tahu nih. Kan kayak orang nggak tahu nih, Vika sholat asarnya nanti jam berapa, sholat subuhnya di jam berapa, entah iyalah jam tepat waktu entah enggak, kan kita nggak tahu. Nah itu pun kita sama Allah. Nah kita yang harus tahu alarm dalam tubuh kita ketika kondisi futur gitu. Oke. Jadi memang kalau perkara futur ini emang bisa bikin kita jadi itu ya, jadi jauh dari Allah gitu. Kalau emang kita mengikutinya gitu. Iya betul. Kualitas apa kegiatan yang lain pun berdampak kan. Kan kita udah nggak mood, udah nggak ini gitu. Oke. Nah ini masih ada kali ya Kak dampak yang lainnya dari futur ini? Kalau mungkin dapat lebih luasnya kayak Kak bilang tadi, kalau kita ikutin tuh ya semuanya jadi berantakan gitu. Jadi nggak ada energi lagi untuk bangkit. Terus kalau kita ikutin ya jadinya semua resolusi dan tujuan hidup kita nggak akan tercapai gitu. Jadi jangan sampai di titik itu gitu. Jangan sampai di titik yang benar-benar kita udah down banget, terus nggak tahu lagi nih arah hidupnya, tujuan hidupnya, visionnya udah nggak di
udah nggak nampak gitu. Itu kalau kita ikutin. Jadi dampaknya sebenarnya lebih luas ketika kita ikutin nih masa futurnya terus-terusan gitu. Oke. Nah, nanti kita bakalan bahas nih dampak yang lebih jauhnya lagi ya di segmen selanjutnya nih Keluarga Sip. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, Keluarga Sip di segmen kedua ya dari Beranda Perempuan. Hari ini kita masih bersama dengan Kak Nana ya, yang masih checking gitu ya. Masih dalam pengawasan ya. Yang masih audit timnya gitu ya. Maklum lah ya Bun ya. Harus dimaklumi. Oke. Nah, tadi kita udah bahas gitu ya Kak ya mengenai futur. Ternyata futur ini berbahaya juga ya kalau misalnya dituruti dan ini tadi masih tipis, masih kulit-kulitnya bahaya dari futur ini. Dan ternyata futur itu juga nggak berarti yang emang nggak melakukan sama sekali, cuman hanya pengurangan. Gitu ya. Mengurangi kualitasnya, berkurang kualitasnya. Tapi kalau misalnya nih biasanya dia sholat lah gitu, misal 5 waktu gitu, terus ternyata ada yang bolong. Kalau kayak gitu gimana Kak? Itu berbahaya. Itu bukan futur itu. Apa tuh? Kayak kakak bilang, kalau futur itu bukan mengurangi yang wajib. Iya, tapi yang sunnahnya mungkin berkurang kualitasnya atau kuantitasnya atau limit waktunya gitu. Itu jadi kalau itu bukan futur, kakak bilang tadi ya, kakak pernah kajian dengan Ustaz itu bilang futur itu buat seorang mukmin itu bukan dia tidak melakukan sama sekali gitu, tapi ibadah sunnahnya yang mulai terkikis atau semangat dia untuk melakukan sholat tepat waktu, misalnya nih kayak itu asar lah godaannya ya kan, ketiduran ya, itu kan oke gitu ya, tapi kayak kita mulai melalaikan, nah itu udah futur itu gitu. Apalagi kalau bolong itu nggak futur lagi Vika, itu udah kayak kelalaian yang nyata. Oke. Nah, itu kan futur di dalam hal kita beribadah gitu ya Kak. Kalau futur dalam dunia muamalah kita lah gitu ya, dalam dunia kita hubungan dengan sesama manusia gitu ya, atau dalam pekerjaan. Nah, itu ada nggak sih Kak? Gimana ya? Contohnya itu nampak gak sih Kak? Gimana sih contohnya? Kelihatan gitu ya. Kelihatan biasanya. Kayak Kak bilang tadi, biasanya itu imbas dari kondisi keimanan seseorang. Akhirnya jadinya berimbas kepada pekerjaan, berimbas kepada kegiatan keseharian, mungkin mood gitu. Kakak misalnya kakak suka sering nggak sih aku ya, iyalah maksudnya ada lah kita melakukan futur, apalagi kayak perempuan tuh pas mau, kalau kakak tuh emosinya itu nggak lebih tidak stabil tuh ketika lagi mau PMS ya, siapa mau jadi mau haid itu pasti mudah marah gitu. Jadi nah kondisi begitu adalah manusiawi gitu, misalnya pasti ada gitu. Futur itu ada. Rasulullah juga ada dalam hadis Rasulullah bahwa semangat dalam beribadah itu ada, itu futur gitu. Akhirnya berimbas kepada hal-hal lain gitu kan. Jadi ke kondisi rumah yang tidak rapi, karena nggak mood kan, kita lagi bete gitu ya. Jadi akhirnya berefek kepada keseharian kita. Itu kondisinya kalau kita biarkan gitu. Oke. Jadi memang kalau misalnya futur ini emang dampaknya nggak cuman ke ibadah kita aja, betul gitu ya, ke yang lain juga. Kalau ada hubungan kita dengan orang lain, kita termasuk kan biasanya orang yang kondisi keimanannya lagi aut-autan, terus ibadah juga lagi menurun, itu lisannya kurang terjaga, ya nggak sih? Jadi akhirnya mulai meledak-ledak ke orang lain juga, atau orang yang tidak merasa bersalah jadi kena dampaknya juga, atau dia lagi misalnya pekerjaannya dalam jual beli nih, jadinya nggak mood kan melayani customer, atau ini yang sering nih orang di pelayanan publik. Lagi ada masalah dirinya lagi ada masalah, atau di rumah lagi ada masalah, akhirnya di pekerjaan ketus
protes ke orang itu kan ada banget gitu ya. Nah itu jadi imbasnya kemana-mana gitu Vika. Jadi kan biasanya Masya Allah kan kalau kita lihat orang-orang yang memang kondisi keimanannya stabil itu kan lisannya terjaga, terus dia lebih mudah kepada orang lain itu lebih legowo, orang positive thinking kan, husnuzon. Jadi dia kayak menjalani hidupnya dengan happy aja gitu, bahagia, semangat. Nah itu efek dari dia selalu menjaga kondisi diri dia stabil gitu. Oke. Jadi kalau tadi kan nih Kakak bilang ada nyinggung sedikit bagian pelayanan publik. Tapi kan kenyataannya gitu kan seringnya gini nih, ketika kita pergi ke tempat pelayanan publik mungkin kita bukan siapa-siapa gitu ya, datang ke sana diberi nada ketus. Tapi ketika ada orang lain yang mungkin dia kenal atau orang yang terkenal dengan keramah taman sesuai SOP, itu termasuk futur bukan sih Kak? Itu nggak futur, kayak apa sih, itu udah kayak tabiat nggak sih, milih-milih orang nggak, jadi gitu. Kakak juga pernah tuh digituin ya Vika gitu ya di pelayanan publik, tapi lebih ke tabiat seseorang sih. Makanya kalau kita bekerja di pelayanan publik atau misalnya teman-teman punya usaha yang memang ada pelayanan publik, itu memang mencari karyawan tuh yang orangnya humble gitu. Ada loh orang yang bisa mengelola emosinya, walaupun dia lagi carut marut, lagi kondisi hidupnya lagi kacau balau, lagi galau apa, tapi dia bisa mengelola emosinya ketika bertemu dengan customer, dengan orang lain, klien atau apa. Nah itu penting. Kakak susah menemukan orang seperti itu. Misalnya kan kakak sekarang usahanya di pelayanan ya Vika. Jadi makanya belum ketemu admin yang cocok. Jadi siapa yang bisa seperti aku, tapi misalnya yang bisa kita tuh kayak sama customer. Kakak tuh berusaha dengan customer itu seperti berteman. Jadi jadi nggak hanya dari kita nggak hanya jual beli gitu, tapi responsible, caring gitu kan dengan customer kita. Jadi bukan hanya ketika dia beli gue ramah, ketika enggak gitu. Jadi itu gitu itu susah banget, itu bukan orangnya. Jadi kalau biasanya kalau di pelayanan publik, kakak pernah dong bermasalah dengan salah satu perusahaan, kakak langsung protes gitu karena aku customer gitu ya, aku bayar gitu ya, nah aku jual barangnya dia, tapi dipersulit dan tidak ramah gitu. Bintang 1 ya. Bintang 1. Kakak langsung lapor sama ininya. Kakak langsung lapor sama direkturnya. Kenal kan. Jadi kayaknya nggak cocok gitu. Karena gini, walaupun kita itu ini kayak udah merambah ke yang lain juga, tapi nggak masalah ya. Bisa juga nih kan dampak dari futur gitu. Jadi ketika kita misalnya dalam kondisi yang tidak stabil pun, atau customer kita pun ada lagi salah gitu ya. Kakak juga pernah mengalami itu. Tetap kita harus lebih mengelola, tarik nafas ya, terus tetap melayani dengan baik gitu, bukan dengan ketus, bukan dengan nada yang ini gitu kan. Jadi kita akhirnya menunjukkan tabiat kita kan yang tidak, nggak bisa nih, nggak cocok nih di sini ininya gitu, berkecimpungnya, karena itu memperburuk kondisi perusahaan dia gitu kan. Nah ini Vika mau ini kayak cocokologi deh. Kalau misalnya nih tadi kan kata kakak kan futur itu kalau dibiarkan diikuti terus menerus itu jadinya bahaya. Nah apakah salah satu bahayanya itu termasuk nanti jadinya malah jadi tabiat kita gitu? Betul bisa bisa jadi tabiat kan, bisa jadi kebiasaan jadinya Vika gitu, bisa jadi membenarkan akhirnya kondisi-kondisi yang salah itu. Misalnya iya kan aku lagi gitu, ini gitu ya? Iya kan aku lagi futur, jadi akhirnya bilang-bilang gitu kan, ya aku lagi futur, tolong dipahami, ya nggak bisa gitu kan. Ya nggak bisa. Jadi dampaknya udah jauh ke depan. Dampak terakhirnya itu bisa kayak kita lebih duniawi gitu loh, karena kan jadi nggak mengingat lagi tujuan hidup kita ke awal gitu, karena terlalu larut di dalam kondisi yang down tadi, dalam kondisi futur tadi. Akhirnya kita nggak balik, kita nggak bangkit menikmati, akhirnya ya udah dunia aja deh gitu. Kakak kan agak ngeri-ngeri ya lihat sekarang sosial media nggak futur lagi sepertinya ya, apalagi lihat studi dan data yang umat Islam cuma 30% sholat. Nauzubillah min dzalik ya. Maksudnya walau alam juga kalau
itu memang benar-betul datanya gitu ya. Jadi mereka akan terpuruk selama itu 70%. Nah, ya nggak sih? Dan itu PR terbesar juga. Misalnya buat kita semua gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya di luar sana sudah mengemban mengemban amanah untuk menyampaikan kebaikan. Misalnya kayak kita di sini ya kan kayak di radio gitu kan menyebarkan kebaikan nih, atau para dai-dai di luar atau mungkin para guru dan lain-lain. PR terbesar sebenarnya karena kan hablum hubungan kita dengan Allah itu parameter salah satunya bagaimana hubungan di dunia ini jauh lebih baik gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ternyata dibiarkan itu bukan futur lagi kan, 70% futur semua. Mau sampai kapan futurnya gitu. Jadi itu kayak sudah mendekati kaum munafikun ya nggak sih? Kakak nggak mau bilang kafir ya, tapi istilah-istilah sekarang kan terlalu banyak ya di sosial media yang dikeluarkan gitu. Nah ternyata kalau misalnya data itu betul, berarti futurnya jangan dilama-lamain, jangan kita termasuk dengan dalam golongan yang 70% ini gitu. Nah, yang udah melalaikan banget kan kewajiban-kewajiban kita. Jadi akhirnya dampak terakhir dari futur ini adalah lebih mementingkan dunia. Jadi kayak kita nggak percaya lagi bahwa ada hidup setelah mati, ada pertanggungjawaban kita terhadap apa yang kita lakukan di dunia sama Allah gitu. Karena kita terlalu menikmati futur-futur ini karena futur itu kan salah satunya berarti kita gampang nih, yang parahnya ya, misalnya gampang bermaksiat mungkin, dan akhirnya kita keterusan karena maksiat ini kan yang mengenakkan ya, ya nggak sih? Sekali coba yang nggak Allah suka gitu. Nah, ya kalau kita terlena, ya siapa sih manusia yang nggak pernah mungkin melakukan dosa gitu? Siapa yang nggak mungkin kita ada maksiat-maksiat yang kita sembunyikan, itu kan Allah tutup gitu ya. Tapi apa kita akan terlena di situ terus gitu? Kayak misalnya kayak kakak pernah tuh yang kayak enakan scroll Vika yang aneh-aneh kan, sekarang tuh kayak scroll aneh-aneh kan keluarnya kan. Terus kayak kita kepo pengen tahu aja gitu, tapi akhirnya kan kalau kita kayak enakan itu akhirnya ngabisin spend time gitu. Nah, itu itu yang kakak juga alami, dan anak-anak pelajaran juga sih buat orang tua gitu, buat ibu-ibu di luar sana. Kalau kita aja bisa seperti itu, apalagi anak-anak. Kalau kita kasih scrollnya kebablasan, nah itu jadi mereka futur lebih awal ya nggak sih, mereka belum tahu nih definisi futur, tapi ternyata mereka sudah kita futurkan gitu. Misalnya mengalami itu dari kakak mengalami ke Safa gitu, karena kami kayak bablas mungkin memberikan dia screen time dia waktu libur, dia cuma libur loh screen time tapi bablas gitu, akhirnya bikin dia down, bikin dia nggak semangat di Senin ini. Nah gitu loh kan, dia screen time nih Sabtu Minggu, nggak sabar nungguin hari Minggu ya. Sabtu Minggu, akhirnya sekarang kakak tahan dulu gitu, kakak tahan dulu nih, kita nggak bisa gadget ya, biasanya kan mereka TV aja. Nah Safa kan kakak udah bolehin, tapi gadgetnya kakak kan bolehin terus. Sekarang akhirnya dia agak bablas mungkin, padahal dia nggak sepanjang hari gitu loh. Mungkin dia ada sesuatu yang dia suka, akhirnya dia menantikan itu terus gitu. Akhirnya dia nggak semangat nih menjalani hari Senin untuk belajar untuk apa. Nah kita otomatis kita harus butuh solusi dong. Dalam mengatasi kondisi itu futur ini. Nah tadi Kak Nana pernah bilang ya kalau Kak Nana itu pasti juga pernah ya. Tapi nanti kita bahas selanjutnya di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana nih keluarga Sip ya, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, di segmen terakhir ya, Beranda Perempuan hari ini masih bersama dengan sahabat siar Anda, Vika Laila, dan juga narasumber kita, Kak Nana. Tadi kita di pas break tadi gitu ya. Jadi kasihkan lupa. Pas break tadi kita ngobrolin kayak jauh sih sebenarnya dari obrolan. Tapi ini masih terkait dengan pertanyaan Vika sebelumnya gitu ya, yaitu futur tadi gitu ya. Vika tadi nanya, karena Anda pernah nggak sih futur? Kata Anda pernah ya? Ya pernah. Nah biasanya nih apa sih yang kakak Nana lakuin ketika lagi diserang sama virus futur ini? Pertama itu kakak udah tahu alarmnya. Jadi Nana tuh udah tahu alarmnya nih Vika. Biasanya tuh ya kalau tanda pertama itu adalah telat bangun subuh. Itu alarm banget. Walaupun telatnya itu masih iqomah di musola, itu buat kakak udah telat. Karena udah kebiasaan. Kalau untuk mulai itu kakak tuh biasanya nggak sebelum subuh soalnya. Jadi bangunnya itu jam 3, jam itu masih jadi sempat
tidur lagi gitu kan, ketiduran lagi lebih tepatnya. Nah, jadi akhirnya iqomah kan, terus qadarulahnya di rumah itu yang mohon maaf nih kalau rumah tangganya yang harus laki-laki bangun duluan. Di rumah kami Umi dulu. Nggak apa-apa. Tiangnya rumah kan. Iya, jadi biasanya kakak ini yang gederin Abi kan. Nah, jadi beliau jadi telat juga dong ke musola karena itu buat kakak tuh ada alarm pertama. Jadi kayak kita harus udah tahu nih alarm pertamanya ke alarm dulu tubuh kita ketika kita futur. Nah, satu itu tadi seperti rutinitas bangun tidur. Iya, itu udah futur tuh rasanya. Ya Allah, kenapa dan langsung itu yang pertama ya, kenali alarm tubuh itu Nana pribadi ya. Terus kedua, Nana akan langsung evaluasi. Ngapain aja? Sehari atau gimana? Sehari dulu, tadi malam ngapain aja, ternyata mungkin scrollnya kelamaan. Oke, bukan hanya sekedar balas chat. Biasanya kan kakak minta izin nih sama Umi, aku balas chat dulu ya, tapi ternyata udah merambah scroll kemana-mana. Yang namanya scroll itu kan kayak lupa waktu ya kan, akhirnya tidurnya telat. Iya kan, tidurnya telat dan akhirnya bablas ya, bener kan. Nah, terus udah itu, jadi kan evaluasi diri yang kemarin. Terus mungkin kalau nggak ketemu kemarin-kemarin, makanya dievaluasi nih. Kemarin-kemarin udah apa nih yang kesalahan kita bikin gitu, yang bikin kita bablas nih gitu di alarmnya, akhirnya tumbuh alarm itu gitu. Nah itu jadi kalau di Nana pribadi itu dulu yang dua ini. Jadi kalau misal kita udah tahu alarm dan evaluasinya, kita otomatis sudah tahu cara bangkitnya. Oh berarti besok, tadi malam nih kakak mulai kan, berarti besok tidurnya harus lebih cepat. Jadi handphonenya udah harus ditinggal di jam sekian. Anak-anak lagi suka nonton ini Academy of Champion atau enggak? Iya kan? Yang ini yang SMA yang baru, Academy of Champion kan. Nah, kan secara Omar suka math kan, dia ada penyanyi math kan. Terus kayak Safa juga suka bapak-bapak itu kan, jadi kayak akhirnya kami itu bablasnya di sini, tapi alhamdulillahnya di bablasnya itu di hari libur biasanya nontonnya. Nah jadi kakak kenali, nggak bisa di jam segini harus kita taruh di handphonenya dan benar-benar memang komit di jam sekian itu sudah tidur gitu, biar paginya tidak bablas gitu. Nah, terus evaluasi lagi. Jadi ketika kita sudah tahu misalnya evaluasi diri ternyata kemarin di bablasnya di mana, otomatis kita cepat bangunnya dari kefuturan kita. Nah, itu yang Nana lakukan di rumah pun. Kami evaluasi biasanya sama Abi, kenapa ya tadi malam kita ngapain kok jadi bangun yang ini, atau nggak bisa nih dibiarin gitu. Jadinya kita kalau udah telat tuh Abi nggak ke musola atau telat, terus atau ini jadinya tilawah kan nggak keburu karena kan kakak harus masak pagi atau apa. Jadi akhirnya banyak kan efek sampingnya ketika kita udah bablas di situ gitu. Jadi besoknya harus berani langsung bangkit. Jadi kami tuh bukan tipe yang lama-lama menikmati kebetulan gitu. Apalagi sebagai orang tua kita harus sadar bahwa kita lead. Jadi mendidik anak-anak dengan contoh kan. Anak-anak dengan mendidik diri sendiri. Yes, kakak kemarin ini apa ya, sekedar just for fun. Kakak sama Safa kita we listen and we don't judge ya ini. Jadi akhirnya ikut tren juga. Iya, tapi nggak rekam, cuma ngomong berdua we listen and we don't judge sama Safa gitu. Karena kakak kan setipe orang sama dia, karakternya sama. Terus kalau kakak tuh bilang, Umi nggak suka ya sebenarnya Uni tuh suka berantakan. Padahal dia tuh nggak suka berantakan, dia tidak suka kotor. Tapi dia tuh kayak melalaikan keberantakan itu. Dia melalaikan membersihkan gitu. Jadi kayak pulang sekolah tuh taruh aja dia dulu. Iya, taruh aja dia dulu tas di mana aja, taruh aja dia jilbab dulu. Ya nanti diberesin ada waktunya kok. Tuh akhirnya kan nggak boleh jas, dia nggak boleh jas kan. Tapi aku pas ngomong itu, aku gitu nggak ya? Jadi sebagai orang tuh nggak bisa lama-lama futur karena kita jadi cerminan anak gitu. Jadi ketika ngejas anak ternyata kitanya bercermin sendiri. Ini filosofi nunjuk emang gitu ya? Emang. Terus Safa apa? Kalau Safa dia nggak suka apa? Uni sebenarnya iris sih. Umi bisa pegang HP kapan aja. Padahal dia tahu aku jualan kan. Kan Umi nggak boleh dibawa kan. Padahal kan Umi jualan, dia tahu kan Umi ngapain aja dengan itu. Tapi dia ternyata oke gitu. Jadi kayaknya dia ternyata tidak terlalu suka nih kalau Umi ternyata selalu banyak sesama gadget gitu di dekat dia gitu kan. Oke deh gitu. Jadi akhirnya mulai deh kakak kurang ini di jam-jam dia ada di rumah atau apa gitu. Atau pas lagi ada dia kakak pergi dulu. Bisa memang izin sih Vika. Kakak tuh kan komit ya. Misalnya kami tidak ada no screen time itu jam habis maghrib sampai mereka tidur sebenarnya. Tapi ketika kakak pegang, kakak izin dulu gitu. Umi balas WA dulu ya, ini ada orderan masak
masuk atau apa gitu. Nah, jadi memang tapi ternyata bikin iri dia karena kan dia nggak boleh di weekday kan, dia kan nggak boleh pegang sama sekali. Tapi kan Novi nggak YouTubean gitu kan, tapi kita nggak bisa balas judge kan. Dijawab dong Kak, apa privilege orang dewasa. Ya udah dia tahu, dia ngerti Vika. Cuma dia kan menyatakan aja, dia nyatain kejujuran dia aja. Nah, terus apa pokoknya dia cerminan deh. Jadi kayak kita nggak bisa futur lama-lama itu karena ada nih di rumah itu yang nirunya kita gitu. Sebagai orang tua. Jadi kakak sama suami tuh komit kita nggak bisa lama-lama di kemalasan atau apa gitu. Karena ada anak-anak yang niru. Kalau bisa ternyata dia tilawahnya lagi malas ya kita malas nggak, lagi malas nggak. Oh ternyata dia lagi lalaikan sholat, kita lalai nggak gitu. Jadi nggak bisa. Jadi sebagai orang tua salah satu warning biar nggak lama-lama futur adalah kita ada orang-orang di rumah tuh yang ngelit gitu, yang ngecontoh menjadiin diri kita tuh jadi Umi aja gitu, Abi aja gitu. Jadi ada sampel. Iya, jadi ada jadi tauladannya, ada orang-orang yang mentauladani kita di rumah. Jadi kita nggak bisa lama-lama di keterpurukan itu. Itu. Terus itu sih kalau dari kakak ya, kalau kakak mengalami futur gitu. Oke. Jadi kalau Vika rangkum ya, tadi yang dilakukan Kak Nana itu adalah ketika lagi mengalami futur itu pasti bakalan kenali haramnya dulu dikenali dulu ya bener atau enggaknya kebiasaannya gimana gitu ya. Terus betul. juga schedulingnya juga dicek lagi atau betul. alias jurnalnya dicek lagi ya. Terus evaluasi terakhir. Oke. Nah ini terakhir nih, gimana sih caranya buat bangkit dari futur? Kalau tadi itu kan versi yang sudah berkeluarga, permasalahannya kan semua berkeluarga gitu ya, atau punya anak ya gitu loh. Yang pertama itu harus cepat sadar bahwa kita lagi kondisi futur. Nah, jadi masing-masing teman-teman di rumah, keluarga SIP itu harus tahu alarm tubuhnya ini kondisi futur gitu. Harus kenal karena kita nggak tahu, orang nggak akan kenal karena kita sendiri mengenali diri kita kan. Yang kedua buru-buru bangkit. Dengan apa? Dengan banyak bertaubat, istighfar gitu. Istighfar, bertaubat nih nggak bisa nih dilama-lamain di sini. Kita harus cepat bangkit ketika kita tahu nih alarmnya sudah ada gitu. Terus yang ketiga, perbaiki ibadah utama. Jadi misalnya kalau kita ternyata futurnya di sholat 5 waktu, ya udah perbaiki sholatnya. Karena sholatnya lagi kurang khusyuk, makanya jadi futur. Gitu. Iya. Jadi perbaiki dulu nih yang utama dulu, yang wajib-wajibnya gitu. Dan lanjutkan evaluasi ke kita ternyata banyak selama ini yang biasanya kita lakukan sunnah ternyata kita tinggalkan. Itu futur loh Vika. Misalnya kita udah terbiasa nih puasa sunnah gitu, anggaplah ya puasa sunnah, terus tiba-tiba nggak pengen aja gitu. Nah itu udah futur itu, karena kita udah kebiasaan tiba-tiba kayak gampang banget meninggalkan hal-hal baik yang kita biasakan, itu tuh udah futur. Jadi cepat lagi balik lagi nih, kayaknya aku harus melanjutkan kebaikan yang udah aku lakukan kemarin gitu. Terus carilah lingkungan positif. Karena circle positif itu akan menular ke kita. Iya, jadi ketika kita futur tuh ada teman bergandengan gitu. Kamu nggak bisa lama-lama seperti ini. Kesentrum gitu. Iya, perempuan itu pernah kita bahas kan, perempuan itu kan nggak bisa, kebanyakan tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia butuh didengarkan, dia butuh diberikan solusi, walaupun kadang-kadang solusinya cuma sekedar dipeluk atau digandeng atau di apa gitu. Tapi mereka butuh didengarkan, mereka butuh. Nah, kita butuh temen. Kalau misalnya yang udah menikah tuh udah ya, udah ada. Nah, yang single lilah, cari aja teman-teman di circle positif itu, tinggal digandeng nih. Kita lapor aja. Kalau kakak tipenya mungkin extrovert ya, jadi kayak gampang punya bestie terus bilang Nona lagi gini gimana ya. Jadi dia kayak mengarahkan kita ke yuk kajian, ayo diulang-ulang lagi dengar kajian ini, ayo baca lagi buku ini gitu. Jadi kita mencari circle positif atau teman atau bestie dunia akhiratnya kita deh gitu, yang saling mengingatkan kita. Nah itu sih yang paling relevan dan logis ya caranya ya, untuk kita bangkit dari keadaan kita yang lagi down gitu. Sibukkan aja diri, yang terakhir mungkin sibukkan aja diri kita dalam hal positif. Jadi nggak sempat kita mikirkannya, nggak sempat mikirin nih. Makanya kalau orang tanya kenapa sih Nana suka sibuk gitu kan, ada aja deh yang mau diterima amanahnya gitu ya.
Kak Nana suka sibuk, tapi sibuk suka Kak Nana nggak? Iya suka aku nggak ya, kayaknya suka sih Kak, dia mendekati aku terus gitu. Jadi kenapa sih suka cari-cari kerjaan kayak kurang kerjaan gitu. Jadi karena berharap bahwa ketika kita masih sibuk dalam kebaikan tuh nggak ada celah keburukan masuk gitu. Jadi nggak ada celah keburukan masuk. Itu aja kalau kita udah ada Kakak tuh kayak ada space sedikit sejam kosong, itu kan scroll ya. Aduh gitu. Jadi keburukannya udah masuk gitu. Jadi jangan makanya cari aja nih kegiatan-kegiatan positif yang kita bisa lakukan sehingga celah keburukan itu dikit banget bisa masuknya. Karena kan keburukan-keburukan itu kan yang akan makin bikin kita down, makin kita males, makin bikin ini ya. Apalagi misalnya orang-orang yang mudah teracuni dengan hal-hal negatif yang ada di sosial media gitu ya. Nah itu akhirnya mudah overthinking, aku bisa nggak ya apa, akhirnya makin bikin down karena kayak merasa Allah tidak sayang, merasa takdir baik nggak berpihak pada dia gitu. Nah padahal dia sendiri kan yang memasukkan dunia dia atau diri dia ke hal negatif tersebut, bikin dia makin futur dan down dalam hidup. Iya. Memang ya, semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Sedangkan keburukan itu ya datangnya dari kesalahan kita sendiri. Iya, betul. Oke. Wah, luar biasa sekali perkara futur ini, Masya Allah sekali ya. Jadi memang awalnya kurang dari kualitas ibadah kita yang berkurang, dan akhirnya juga bisa mengurangi kualitas kehidupan kita juga ternyata ya Kak ya. Jangan itu lagi, mungkin jangan mentoleran itu bersifat biasa aja. Maksudnya kayak manusiawi lah, kayaknya ketinggalan telat sholat zuhur itu kan tadi aku kuliah atau apa. Jadi jangan mencari pembenaran dan mentoleransi kesalahan-kesalahan itu. Itu kan akhirnya kita memudahkan kita mentoleransi ke depan gitu terhadap kesalahan-kesalahan itu gitu. Nah itu bikin makin futur, itu nggak bangkit bangkit jadinya. Oke. Jadi harus cepat-cepat move on dari si futur ini ya. Tapi kita nggak boleh move on dulu karena kemarin kita ada challenge yang kita udah dapet pemenangnya ya Kak. Silahkan diumumkan ada 2 orang. Kita berdasarkan penilaiannya Kak Nana. Iya. Yang pertama disebutin nih Kak. Disebutin dong. Selamat kepada Instagram @nurbaiti178. Masya Allah. Dan juga Instagramnya siapa lagi ya? Bupar siapa tuh? Tati Parli. Iya. Oke, selamat untuk 2 pemenang itu. Insya Allah nanti bakalan dapat hadiah istimewa dari dikirim alamatnya ya. Bakery. Nanti dikirimkan hadiahnya ya. Oke deh. Nah, kita udah bahas mengenai futur, kita udah bahas pemenangnya challenge yang kemarin. Dan semoga tidak futur dalam melakukan resolusinya ya. Semoga resolusinya tercapai semua di tahun ini. Amin ya Rabbil Alamin. Nah kita akhiri nih keluarga sip ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.